jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini, Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues! Chelsea segera datangkan The Next Van Dijk. Chelsea tinggal selangkah lagi untuk mendatangkan bek berusia 18 tahun, Xavier Muyamba. Sebelumnya, Muyamba memang pernah melakukan trial dengan tim London Biru, namun Chelsea gagal mendapatkan kontrak pemain tersebut. Saat ini, Muyamba berstatus bebas transfer setelah putusnya kontrak Muyamba dengan Barcelona. Sebelumnya, pemain berjuluk The Next Virgil van Dijk ini memang didatangkan Barcelona dari MVV Maastricht. Pemain berusia 18 tahun itu hanya membuat 3 penampilan di UEFA Youth League musim lalu, dan ia merasa tidak cukup yakin bahwa masa depannya ada di Barcelona. Perwakilan bintang muda Belanda tersebut, Carlos Barros, mengatakan kepada Football International awal tahun ini bahwa sudah ada beberapa klub top Eropa yang ingin mendapatkan jasa Muyamba, di antaranya Inter Milan, Juventus, Real Madrid, dan Chelsea. Dari sekian banyak klub yang tertarik dengan Muyamba, Barros mengungkapkan Chelsea merupakan kandidat terkuat. Hal ini disebabkan Muyamba terkesan dengan rencana jangka panjang The Blues dan atmosfer yang terbentuk pada klub yang bermarkas di Stamford Bridge tersebut. Dengan berhasilnya Chelsea mendaratkan Muyamba, ini membuktikan betapa Lampard memperhatikan pengembangan pemain muda Chelsea. Lampard memang sudah mengorbitkan beberapa pemain muda di Chelsea seperti Mason Mount, Tammy Abraham, Reece James, Fikayo Tomori, hingga Billy Gilmour. Dampak kerasnya permainan Arsenal, Pulisic harus menepi selama 5 minggu. Bintang Chelsea asal Amerika Serikat, Christian Pulisic, harus masuk ruang perawatan setidaknya selama 4 minggu. Kapten Amerika memang mengalami cedera hamstring ketika berlaga melawan Arsenal di FA Cup Sabtu lalu. Padahal, Pulisic bermain sangat baik dan berhasil mencetak 1 gol di laga tersebut. Dengan dimulainya Premier League 2020-2021 pada 12 September, Pulisic berpacu dengan waktu agar bisa ikut berlaga di pertandingan perdana Premier League musim depan. Dengan demikian, pemain andalan The Blues tersebut dipastikan tidak akan membela Chelsea ketika bertandang ke Allianz Stadium Sabtu mendatang. Selain Pulisic, beberapa nama juga mengalami cedera pada pertandingan melawan Arsenal, yakni Azpilicueta dan Pedro. Menanggapi hal ini, Lampard mengeluhkan padatnya jadwal Chelsea dan telah mengajukan permohonan diundurnya laga perdana Premier League musim depan. Comeback stronger ya Pulisic. Chelsea tetap inginkan peraturan substitusi 5 pemain untuk musim depan. Chelsea merupakan salah satu klub yang menginginkan jatah substitusi 5 pemain per pertandingan Liga Kasta tertinggi di Inggris. Agar keinginan Chelsea tersebut terwujud, dibutuhkan setidaknya persetujuan 13 klub Premier League lainnya. For your information Blues, sejak kompetisi sepak bola kembali dimulai Juni lalu, klub diizinkan untuk mengganti 5 pemain per pertandingan. Untuk memutuskan apakah peraturan substitusi 5 pemain per pertandingan tetap akan dipertahankan, 20 perwakilan klub Premier League akan mengadakan rapat pada Kamis yang akan datang. Sekedar informasi Blues, untuk laga Champions League dan Europa League musim depan, UEFA hanya mengizinkan pergantian pemain sebanyak 3 kali. Demikian pula dengan English Football League yang menerapkan peraturan serupa untuk 3 divisinya. Berbeda dengan The Blues, dilansir The Times, Aston Villa, Burnley, West Ham, dan Sheffield United justru menginginkan peraturan substitusi kembali seperti semula, yakni 3 pemain per pertandingan. Kita lihat saja ya Blues, bagaimana keputusan Premier League nantinya. Bocoran jersey ketiga Chelsea muncul, caci makian berdatangan. Meski Premier League musim 2019-2020 sudah rampung, Chelsea setidaknya masih memiliki PR yang harus dikerjakan nih Blues. Ya, pada Sabtu mendatang, The Blues harus menghadapi Bayern Munich yang sudah unggul dengan skor 3-0 dari leg pertama Champions League di Stamford Bridge. Skuad asuhan Lampard tampaknya perlu mukjizat agar lolos ke babak per-8 besar kompetisi teraktif di Eropa. Namun demikian, apabila Chelsea tidak lolos ke fase berikutnya pun, Chelsea diuntungkan mengingat jadwal Pulisic dan kawan-kawan sangatlah padat. Beberapa penggawa The Blues pun sedang
sedang cedera pada saat ini. Sehingga apabila Chelsea gagal lolos ke fase berikutnya, Lampard dan anak-anak asuhnya memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat dan mempersiapkan musim depan. Berbicara mengenai musim depan, Chelsea merupakan salah satu klub yang sudah mengenakan jersey terbaru mereka. Baik jersey baru home maupun away sudah mereka kenakan. Kini, beberapa media daring yang berkaitan dengan Chelsea membocorkan desain jersey ketiga The Blues. Pada bocoran yang dirilis tersebut, jersey ketiga Chelsea tersebut terlihat seperti perpaduan antara corak jersey Barcelona dan Crystal Palace. Kedua tim tersebut memang identik mengenakan jersey bercorak strip atau garis-garis vertikal dengan warna merah dan biru. Kerah jersey ketiga Chelsea sendiri dibalut dengan warna biru. Bocoran desain jersey ketiga Chelsea ini sontak mengundang berbagai komentar negatif. Umumnya, para fans yang berkomentar desain jersey ketiga mereka sangat tidak sedap dipandang. Selain itu, para fans Chelsea juga menyamakan desain jersey ketiga mereka dengan jersey Crystal Palace. Kalau menurut kalian, gimana nih Blues? Lebih baik kita tunggu pengumuman resminya dari Nike saja ya Blues. Pedro harus ucapkan salam perpisahan lebih awal. Pedro saat ini sedang menjalankan operasi di bahunya. Ini artinya Pedro tak lagi memiliki kesempatan untuk berseragam biru London. Laga final FA Cup melawan Arsenal menjadi laga terakhir bagi pria berkebangsaan Spanyol tersebut. Sebelum berangkat ke Italia untuk bergabung dengan AS Roma, Pedro mengumumkan di sosial medianya bahwa operasinya berjalan lancar. Meski operasi berjalan lancar, Pedro tetap tidak dapat menghadiri pertandingan melawan Bayern Munchen pada Sabtu mendatang. Total, Pedro menetap di Chelsea selama 5 tahun. Pemain berposisi sayap tersebut didatangkan dari Barcelona dengan mahar 20 juta euro. Selama bermain di Stamford Bridge, Pedro telah bermain 206 kali dengan torehan 43 gol dan 28 assist. Pemain dengan tinggi 167 cm tersebut berhasil mengangkat trofi Premier League pada 2017, FA Cup pada 2018, dan Europa League 2019. Lampard sendiri dikabarkan memang sedang membangun skuad masa depan Chelsea. Meski Pedro tak masuk dalam skemanya, Lampard memuji Pedro pada laga terakhirnya di Premier League kontra Wolves. Menurut pelatih asal Inggris tersebut, Pedro memberikan dampak besar di Chelsea. Well, adios Pedrito, good luck untuk kedepannya ya. Willian selangkah lagi bergabung dengan Arsenal. Arsenal dikabarkan sudah melakukan pertemuan resmi dengan Willian. Arsenal dirumorkan menawarkan kontrak berdurasi 3 tahun dengan gaji sebesar 100.000 pounds per minggunya. Dengan demikian, klub sekota Chelsea tersebut menawarkan apa yang tidak ditawarkan oleh Chelsea, yakni kontrak 3 tahun. Nahkoda The Gunners Mikel Arteta dikabarkan sangat menginginkan Willian untuk mengisi pos winger Arsenal. Ambisi Arteta untuk mendatangkan Willian ini menyebabkan Arsenal bersedia menawarkan gaji yang lebih tinggi untuk Willian. Dikabarkan terdapat 2 faktor pendukung bagi Willian untuk bergabung dengan klub yang bermarkas di Emirates Stadium. Pertama, Willian sudah betah tinggal di London. Dan kedua, Willian terkesan dengan visi yang ditawarkan Arteta. Sebelumnya, Willian dikabarkan menolak tawaran kontrak berdurasi 3 tahun oleh Inter Miami, klub Major League Soccer milik legenda sepak bola Inggris David Beckham. Bila negosiasi Willian dengan Arsenal berhasil disepakati, Willian mengikuti jejak David Luiz yang sebelumnya sudah hijrah ke Emirates Stadium dari Stamford Bridge. Kira-kira rela nggak ya Blues jika harus menyaksikan Willian berseragam Arsenal? Champions League revisi peraturan, bagaimana dampaknya? Pemangku kebijakan Champions League memutuskan mengubah peraturan ketika bertanding. Perubahan peraturan tersebut diumumkan oleh UEFA dan telah mendapatkan persetujuan International Football Association Board. Revisi peraturan ini mulai berlaku pada 1 Juni 2020 dan akan diimplementasikan di berbagai kompetisi Eropa, di antaranya Champions League, Europa League, Women's Champions League, dan UEFA Youth League. Di antara beberapa peraturan yang direvisi, perubahan paling krusial terletak di peraturan yang berkaitan dengan penalti. Menurut Roberto Rossetti, ketua wasit UEFA, dengan peraturan baru, kiper diizinkan melakukan semacam gangguan kepada pengambil penalti. Sehingga apabila kiper melakukan disrupsi atau gangguan berupa gerakan atau provokasi, selama tidak berdampak pada penendang penalti, hal itu bukanlah pelanggaran.
Pada peraturan sebelumnya, seluruh bentuk gangguan atau provokasi yang dilakukan kiper terlepas dari berdampak atau tidaknya terhadap penendang penalti akan dianggap sebuah pelanggaran. Sehingga apabila penalti tidak berujung pada gol, wasit akan memutuskan untuk melakukan penalti ulang. Semoga para penggawa Chelsea bisa cepat beradaptasi dengan peraturan baru ini ya, Plus. Terlalu mahal, mampukah Chelsea menemukan calon pembeli Kepa? Pelatih sekaligus legenda Chelsea, Frank Lampard tampaknya harus mempertahankan Kepa. Meski Lampard telah berulang kali mengisyaratkan akan menjual kiper asal Spanyol tersebut, hal tersebut bukan berarti Kepa akan dengan mudah hengkang dari Stamford Bridge. Hal tersebut disampaikan oleh Mark Bosnich, mantan penjaga gawang Chelsea. Kepa sendiri didatangkan Chelsea dari Athletic Bilbao pada 2018 lalu dengan biaya 71 juta pounds. Angka ini menjadi rekor transfer termahal bagi klub milik Roman Abramovich tersebut. Namun, sangat disayangkan performa Kepa tidak berbanding lurus dengan biaya transfernya. Kepa sendiri total telah menjalankan 95 laga berseragam London Biru. Dari 95 laga tersebut, Kepa kebobolan 109 gol. Bukan angka yang terlalu buruk memang. Namun, performa Kepa musim ini sangatlah mengkhawatirkan. Musim ini, kiper berusia 25 tahun tersebut hanya berhasil melakukan save sebesar 53% pada musim ini. Bahkan, Kepa hanya butuh kebobolan 2 gol lagi untuk mendapatkan rekor kiper terburuk Chelsea. Dengan gaji sebesar 150.000 pounds per minggunya, Kepa menjadi salah satu pemain Chelsea dengan gaji tertinggi. Buruknya, performa Kepa mengharuskan Lampard menyisihkan Kepa di beberapa laga Chelsea terakhir. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana nih tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Plus? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone!